boleh ceritain nggak Dani, profesinya Dani itu sebagai bagaimana, seperti apa? Jadi profesi utama gue sendiri itu sudah sekitar 4 tahun ini gue sekarang kerja di pelayaran. Oh. Jadi gue kerja di laut, lebih tepatnya di kapal pesiar. Nah ini kan kebetulan pas lagi pandemi ini industri pariwisata kegebuk banget ya. Banget. Bener-bener babak belur, terus kebetulan juga dari perusahaan, dari kapalnya sendiri itu stop operasi dari kurang lebih bulan April ya kalau nggak salah. Bulan April itu stop operasi yang berakibat ya semua kru akhirnya dirumahkan kayak gitu istilah. Saya sendiri sih kebetulan udah di rumah itu dari bulan Februari. Jadi ya kurang lebih udah 8 bulan di rumah ini. Gitu. Jadi ya memang ya sekarang sih kondisinya memang industri kapal pesiar ini sudah mulai berjalan lagi, cuman memang di sana kan ada batasan ya. Di Eropa sih memang banyak teman-teman saya juga yang share di Eropa itu sudah kurang lebih hampir normal, terutama di Eropa daratan ya. Kalau di Inggris sih masih parah. Cuma kalau di kebetulan saya di perusahaan Jerman. Cuma di Jerman sendiri itu memang kasusnya tuh udah minim. Jadi orang-orang di sana tuh sudah hampir normal lah istilahnya kayak gitu. Jadi mereka yang mengejar-ngejar untuk tur lagi gambarnya kayak gitu. Tapi memang dari pihak kapalnya itu masih membatasi diri, terus dari banyaknya kapal yang ada, kita yang jalan cuma setengah, terus setiap kapal yang jalan juga cuma setengah kapasitas kayak gitu. Ya walhasil banyak kru yang nganggur kan. Ya, Dari seluruh dunia betul. sih, nggak cuma Indonesia doang. Betul. Ini kayak dampaknya ke global sih ya. Kalau tadi kan Februari Iya, ya. kena semua. Iya, mulainya Februari kan ya Mm-mm. tadi, udah di Indonesia. Nah itu Iya, kayak betul. Betul. gimana tuh Dani menyikapi keadaan ini, terus juga transisinya sampai Mm-mm. bisa ini lagi, sampai bisa bangkit lagi mungkin, atau menemukan karir yang baru atau bagaimana? Sebenarnya sih agak tricky juga ya, karena basicnya kan kita tidak ada yang nyangka lah COVID akan separah ini. Tidak akan ada yang nyangka efeknya tuh semasif ini. Karena Iya. sebenarnya dari bulan Desember pun itu di kapal sebenarnya udah mulai desas-desus ya, waktu di Wuhan itu sudah mulai. Itu juga di kapal itu sudah menaikkan standar sterilisasi, jadi semuanya itu dibatasin sangat ketat sekali. Jadi buat teman-teman tahu juga itu di kapal itu banyak kan yang ini ya jadi stigma negatif ya, kru-kru kapal pesiar itu. Jadi ada yang bilang bawa COVID lah segala macam gitu. Saya yakin mereka kalaupun mereka bawa COVID itu kenanya bukan di kapal ya, tapi mungkin di bandara atau mungkin di pesawat seperti itu. Karena di kapal itu kalau setahu saya memang standar higienitasnya itu sangat tinggi. Jadi kayak misalnya sanitizing, cuci tangan itu udah sahabat kita sehari-hari. Jadi kita nggak kaget lah kalau misalnya ada gerakan 3M kayak gitu ya. Jadi kita tuh sudah biasa lah di kapal. Nah, jadi tidak ada yang menyangka lah. Jadi kebetulan saya juga kontraknya itu 9 bulan di kapal, 2 bulan di darat. Dan kita kalau di perusahaan saya itu kalau lagi di darat itu tidak dapat salary sama sekali. Jadi memang saya biasanya itu ada planning itu, jadi penghasilan per bulan itu kita sudah sisihkan untuk hidup 2 bulan di saat kita liburan kayak gitu. Nah, jadi istilah kasarnya kan kita ada spare dana tuh ya cuman buat hidup 2 bulan ya, tentu dengan ada saving tambahan juga ya. Ya itu setelah bulan Februari, Maret, nah itu mulai setelah Maret kita ada berita bahwa kapal itu berhenti total. Wah, itu di kita udah mulai prepare tuh. Kira-kira apa yang harus kita lakuin gitu, karena kan di awal ya biasa lah ya, kita juga sudah nggak keluarga, ketemu sama keluarga, terus ketemu keluarga pengennya jalan-jalan, pengen ke sini kan expand-nya itu juga gede gitu. Nah, begitu udah dapat berita itu, ya udah langsung ikat pinggangnya langsung dikencangkan sambil cari cara gimana caranya kayak gitu. Ya walhasil ya
semua saving harus keluar, ya mungkin aset-aset yang bisa digunakan dulu, istilah kayak gitu. Sambil kita menunggu kira-kira kita harus seperti apa. Makanya itu memang penting sih manajemen uang juga kalau hal-hal seperti ini, kalau apa hal yang tidak terduga ya kayak gini ya. Karena memang dari pengalaman juga teman saya yang pelaut juga rata-rata ya pada kaget ya. Sudah terbiasa hidup dengan penghasilannya. Kita nggak bisa bohong ya, penghasilannya pelaut itu kan cuma juga lumayan ya. Jadi mereka yang sudah terbiasa dengan gaya hidup yang begitu oke, terus mendadak nggak ada penghasilan sama sekali, itu juga siksaan juga kayak gitu. Banget. Gitu. Tapi akhirnya ya udah coba-coba sana sini ya. Yang penting gimana cara kita bisa survive aja dulu sekarang. Then how? Gimana tuh sampai akhirnya bisa survive? Ya basicnya sih saya sama istri ya pada intinya melakukan apapun yang bisa kita lakukan lah. Karena saya pun kalau mau nyari kerja di bidang pariwisata di Indonesia juga sama aja. Semuanya tuh babak belur semua. Mau hotel, mau apartemen, mau wisata itu udah kena semua. Terus dan istri saya juga nggak kerja, jadi ya udah kita yang bisa lakukan apa? Kita usaha kuliner sendiri di rumah, kita bikin snack seperti itu, kita jual secara online, kita masukin ke platform GoFood, Grab segala macam. Dan saya pribadi kan memang suka traveling, terus juga background saya juga dari pariwisata, makanya terus kemarin juga ada ketemu beberapa teman, terus kita bikin yang namanya virtual tour. Oh, virtual tour-nya masih jalan sampai sekarang dan? Masih kebetulan masih. Kalau saya pribadi sekarang selain jadi kita ada satu istilahnya apa ya, satu naungan lah ya, namanya virtual tour. Kebetulan saya teman juga sama Adit sama Dimas juga, temannya Nurul juga ya. Okay. Nah itu kita bikin bareng-bareng. Kebetulan saya bukan jadi inisiatornya sih, saya lebih jadi tour guide-nya. Jadi saya biasanya untuk misi di virtual tour itu sekitar sebulan sekali, terus juga ada beberapa orang yang minta virtual tour yang private kayak gitu. Jadi mereka sama teman-temannya sendiri kayak gitu. Nah, itu biasanya kontak langsung ke saya gitu. Misalnya Mas mau jalan-jalan dong ke misalnya ke Amsterdam atau misalnya ke Iceland seperti itu. Jadi memang khusus orang-orang biasanya cuma 4-5 orang aja kayak gitu. Kalau yang virtual tour kan lebih terbuka ya. Paling banyak itu kemarin sempat sampai 130 orang sekali. Wow, gitu. Okay. Gitu. Banyak juga. Tapi virtual tour Iya. itu udah sesudah pandemi akhirnya ada ide itu atau memang sebelum pandemi? Iya. Sesudah pandemi, kurang lebih kita mulai itu bulan Juli ya kalau nggak salah. Juni apa Juli, kurang lebih sekitaran itu, circa itu. Kebetulan saya dikontak sama teman saya itu, dan ini kita bikin virtual tour nih. Ya, saya dijelaskan konsepnya seperti ini. Mereka juga butuh tour guide, terus juga butuh apa ide-ide lah untuk memajukan virtual guide itu sendiri. Sekarang juga sudah lumayan. Kita setiap minggu ada. Jadi yang tadinya tour guide-nya cuma saya, Dimas, lagi sekarang sudah ada beberapa virtual tour guide yang ikutan juga gitu. Jadi lebih bervariasi. Nice. Berarti sekarang ini ya lebih kayak usaha ya? Nggak yang oh ya udah deh nyari profesi, jadi profesi baru gitu. Oh, kalau sekarang sih ya sekarang itu ya basicnya semua dilakuin ya. Kebetulan kemarin juga ada tawaran kerja juga, ya saya mikirnya ya udah apa istilahnya apa ya, pemasukan jangan cuma dari satu tempat lah istilahnya kayak gitu. Selama kita bisa handle semua, kenapa enggak kan kayak gitu. Yang penting profesional aja. Terus saya juga sekarang juga sambil kerja sih gitu. Tapi memang saya mencari kerja yang lebih sifatnya tidak ada kontrak ya atau ikatan seperti itu, karena kan kita nggak tahu kapan sewaktu-waktu ini ada panggilan untuk ke kapal lagi kayak gitu. Jadi saya lebih ke pekerjaan yang fleksibel. Saya bisa masuknya mudah dan keluarnya mudah, istilahnya kayak gitu. Oke, berarti tetap masih mau di pelayaran ya?
Insya Allah ya. Setelah ini semua selesai. Ya, but we will see. Katanya sih Iya. memang mau nggak mau harus nunggu vaksin dulu, kita juga Hmm, kurang tahu. betul. Dan terakhir dan kayak Hmm. kira-kira mungkin dari Dani pesan atau quote untuk nyemangatin teman-teman lain yang memang mereka mungkin masih buntu atau gimana gitu uh, untuk menyikapi pandemi ini gitu terhadap profesinya mereka. Oke, basicnya sih kalau manusia tuh untuk bertahan hidup itu sudah ada nalurinya masing-masing ya. Tinggal kita mau nggak ngilangin gengsinya kita, egonya kita gitu. Kadang beberapa teman saya juga, ya saya berkacanya sama teman-teman saya aja ya. Mereka sudah terbiasa dengan penghasilan belasan puluhan juta per bulan ya. Begitu mereka dapat peluang yang apa sih recehan kayak gitu, kadang-kadang mereka tidak mau melihat itu, tapi ujung-ujungnya mereka akan mengeluh lagi, wah saya nggak ada penghasilan, saya nggak ada gaji kayak gitu. Padahal dengan kondisi pandemi kayak gini, yang penting teman-teman kita semua itu survive, kita maju pelan-pelan sampai nanti keadaan membaik. Nanti kita akan baru lihat nih, kita akan ukur ke depannya kita seperti apa. Jadi intinya sih kalau dengan kondisi sulit seperti ini, yang penting kita survive, kita lakuin yang kita bisa, lebih capek nggak masalah, yang penting kita bisa melewati badai inilah, istilahnya badai corona yang nggak jelas ini Jelas sampai ini. kapan, yang penting sampai selesai kita semua sehat selamat. Itu aja. Lakuin aja yang kita bisa. Nice. Terima kasih Dani.